Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Fikih Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada penulis kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami kitab Fikih Fathul Mu'in. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajaza bil mutana. Al-Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa qulina wa al-khadim wa liman istama'na hahuna bisababil Fatihah. Sampai nanti khotimatun. Gila ada khotimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Khotimatun, penutup. Yahrumu, haram, bil hadasi, sebab hadas,
Apa sholatun sholat, wa tawafun dan tawaf, wa sujudun dan sujud. Oke, dalam kurung sujud tilawah. Wa hamlu dan membawa, mushafin mushaf, wama dan benda, kutiba yang ditulis, lidarsi untuk tujuan pembelajaran, Qur'anin Qur'an, walau meskipun, ba'dho sebagian, ayatin ayat, kalauhin seperti papan tulis, wal ibratu dan standar penilaian, fi qasdi dirasati, fi untuk qasdi tujuan, ad-dirasati pembelajaran. Ini kalau orang Jawa dirasah deres. Wa tabarruki dan mengambil berkah atau ngalap berkah, ngalap barokah. Wa tabarruki dan mengambil berkah, bihalatil kitabati, bihalati adalah terletak, al-kitabati pada saat menulis, tunama, tuna bukan, mahal, ba'daha setelahnya, wabil katibi dan pada penulisan, linafsihi untuk diri sendiri, atau li ghairihi untuk orang lain,
tabarruan dengan cuma-cuma, wa illa jika tidak, fa'amiruhu tergantung orang yang memerintah, la tidak haram, la hamluhu, la tidak haram hamluhu membawa mushaf, ma'a bersamaan, mata'in dengan benda lain, wal mushafu sedangkan mushaf ghairu maqsudin, ghairu bukan maksudin yang dimaksud, bil hamli untuk dibawa, wa masu dan menyentuh, warokihi lembaran mushaf, walau meskipun li bayadin pada bagian yang kosong, ini ngomong apa Pak? HP-nya coba. atau nahwi seperti tarfin, zarfin, wadah, atau nahwi seperti zarfin, wadah, uiddu yang sudah disiapkan, lahu untuk membawa mushaf, wa huwa fihi, wa huwa
yang ada fihi di dalamnya, wala la tidak haram qalbu membuka, waronihi lembaran mushaf, bi'audin dengan kayu, idzalan asal tidak, yang fasilu terlepas, alaihi dari kayu tersebut, wala dan tidak haram ma'a jika bersamaan, tafsirin dengan tafsir, zada tambahan, walau meskipun, ihtimalan dibawa, wala dan tidak haram, wala dan tidak, yumna'u dilarang, siapa sobiyun anak kecil, mumayyizun yang tamyiz, muhdisun yang berhadas, walau meskipun, junuban junub, hamla membawa, wa massa dan menyentuh, nahwi seperti mushafin mushaf, lihajati untuk kepentingan atau keperluan, ta'allumihi belajar, wa darsihi dan mengaji, wa wasilatihima dan perantara keduanya, kahamlihi seperti membawa, lil maktubi ke tempat belajar,
wal ityani bihi, seperti di hadapan lil muallimi, untuk guru, li muallimahu, untuk mengajarinya, minhu, dengan mushaf, wa yahrumu, dan haram, apa tabkinu, membiarkan, ghairil mumayyizi, ghairi, anak yang ghairil mumayyizi, anak yang belum mumayyiz, min nahwi, min, untuk nahwi, seperti membawa, mushafin, mushaf, walau, meskipun, ba'do, sebagian, ayatin, ayat, wa kitabatuhu, dan haram menulisnya, bil ajamiyati, bil ajamiyati, dengan huruf non Arab, wa wad'u, dan meletakkan, nahu, seperti dirhamin, pada uang dirham, fi maktubihi, fi, pada maktubihi, bagian yang tertulis ayat, wa ilmin, dan ilmu, syar'iyyin, syariat, wa kadza, begitu pula, jahluhu, menjadikan uang dirham, baina, di antara, aurokin, lembaran-lembaran mushaf, khilafan, berbeda pendapat, li syaikhina, guru-guru kami. Oke, saya jelaskan dulu.
Ini hal-hal yang haram sebab hadas, hal-hal yang haram sebab hadas. Yang pertama ini adalah melakukan sholat, tawaf, sujud. Sujudnya sujud tilawah. Nah, ketika kita baca, ada orang membaca pas ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya terus sujud. Nah, ini pendapat yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Sujud ini ada dua. Pertama adalah sujud tilawah, yang kedua sujud syukur. Jadi kalau mau sujud tilawah harus suci, mau sujud syukur harus suci. Wa hamlu mushafin wa kutiba lidarsi Qur'anin. Jadi membawa mushaf. Jadi kalau membawa Quran tentu nggak boleh karena nggak punya wudu. Tapi bagaimana kalau lembaran-lembaran Quran namanya mushaf? Sama, kalau di dalam lembaran ini adalah Al-Quran, maka juga haram membawanya jika kita berhadas. Kemudian kita menulis ayat-ayat Al-Quran. Itu juga tidak boleh kalau tidak punya wudu kalau berhadas. Contohnya waktu ngajari anak belajar sinau, tiba-tiba disuruh menuliskan ayat. Terus kita nulis ayat, pada waktu nulisnya kalau kita masih berhadas, maka kita harus wudu dulu baru nulis. Kemudian di sini kalau membawa mushaf dan menulisnya untuk tujuan belajar, saya diskusi sama beberapa orang dulu itu ketika masih di Jawa Barat. Bagaimana kalau perempuan ini guru tafsir? Si ibu ini guru tafsir dan dia harus mengajar Quran. Pada waktu jadwalnya mengajar, beliau sedang haid. Boleh enggak? Nah, karena adanya pada waktu saya di situ adanya guru yang ahli di bidang Quran perempuan, yang laki-laki enggak ahli di bidang perempuan. Karena dibutuhkan suaranya yang merdu dan sebagainya. Ternyata yang mempunyai kualifikasi adalah seorang perempuan. Nah, kita bahsul masail di situ. Kalau untuk tujuan seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, kalau untuk tujuan pembelajaran dan dia itu guru, maka tidak haram. Tapi kalau tidak waktu mengajar ya nggak boleh terus Quran sambil membawa Quran. Maka kita memberikan pendapat bahwa kalau sedang sedang mengajar, ketika itu gurunya sedang haid, maka guru kita sarankan membawa Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau Al-Quran yang ada terjemahnya atau ada tafsirnya itu kan tidak apa-apa dibawa ketika kita berhadas. Ya. Mungkin semakin ke depan ini yang ahli tafsir, ahli Quran hanya ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada yang ahli. Memang pada waktu itu yang ahli di bidang Quran adalah ibu-ibu. Saya tanya, ibu dulu dari mana kok pinter Quran? Saya mondoknya di sarang, Gus. Hebat-hebat ya. Jadi waktu itu kekurangan guru, ternyata yang ada perempuan. Nah, terus guru itu sendiri tanya, nanti kalau saya lagi datang bulan bagaimana Pak? Boleh nggak? Nah, saya sudah pernah mendiskusikan kalau ibu adalah pengajar, ya itu boleh untuk tujuan belajar mengajar, tetapi yang ibu bawa adalah Quran yang terjemah atau tafsirnya. Kalau ibu menulis di papan tidak apa-apa karena tujuan untuk belajar. Ketika pelajarannya Quran hadis, nah siswinya yang perempuan sedangkan bagaimana? Ya tidak apa-apa, makanya diberikan kemudahan dengan membawa terjemahnya atau tafsirnya. Bagaimana ketika itu si muridnya yang perempuan dapat giliran deres, yang bacanya pada waktu itu mungkin ngaji tajwid, yang bacanya harus membawa yang tafsir atau yang terjemah. Kemudian bagaimana kalau ini hadas?
atau orang yang datang bulan bagus bagi perempuan. Dulu waktu saya kecil ngaji kan punya duding ini ya. Nah, makanya kalau buka mushaf lagi ya ini pakai alat ini boleh. Ya. Jadi memang ini tujuannya adalah etika, tidak menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas. Ini memang tujuannya adalah etika. Ya. Karena etika apa? Kita menghormati Quran sebagai kalamullah, juga menghormati Quran sebagai kitabullah. Jadi ini adalah kitabullah yang isinya adalah kalamullah. Walaupun ini sudah ditulis dalam huruf-hurufnya manusia, bahasa manusia ini kan dulu dari bahasanya Allah kepada Nabi Muhammad itu diterjemahkan oleh Jibril menjadi bahasa Arab. Karena sudah jadi kitabullah. Kemudian ayat-ayat Quran itu juga nggak boleh ditulis di seperti uang, dirham, dinar. Sekarang kan lagi ngetren. Ada kepingan dinar, dirham, terus ada ayatnya. Saya kemarin lupa itu punya dinar itu ternyata itu ada ayat Quran. Terus saya gini, ini dinar yang mau dicetak ini. Kalau nggak salah dinarnya dinar Indonesia. Apa nggak konsul dulu ke Majelis Ulama? Tentunya akan perusahaannya perusahaan besar, tapi itu kok ayat. Saya lupa itu. Nah ini kalau pendapatnya ulama terdahulu kan nggak boleh di situ. Karena apa? Dinar dirham itu kan mata uang, ya hanya kepingannya bentuknya logam dari emas, dari perak. Terus ketika itu dimasukkan ke saku, kalau atas ini tidak apa-apa. Nah, kalau sakunya di bawah, nah ini karena ada ayat. Ya sebaiknya pun tidak ayat. Saya juga pernah diberi orang hadiah emas, kepingan emas batangan, ya karena bekerja 10 tahun. Terus ada tulisan penghargaannya emas. Emasnya itu bertuliskan ayat. Nah saya begini kan, Pak saya terima, tapi nanti Bapak kalau menghadiah ke orang lain jangan ditulis ayat lagi. Karena apa? Ini menurut fikih ulama-ulama terdahulu nggak boleh. Kalau ini geledak-geledek itu kan karena ayatnya, bukan karena uangnya. Kalau uangnya geledak-geledek tidak apa-apa. Ya. Apalagi terus benda-benda yang seperti itu juga anak-anak kecil pakai gelindingan-gelundungan gini, uang kepingan itu, pakai mainan. Nah ini juga menjadi riskan bagi kita karena itu ada ayat-ayatnya. Makanya saya juga kalau dengan orang yang kenal lebih saudara, ponakan itu, kamu kalau bikin undangan pernikahan, ya, itu kan sekarang ngetren undangan pernikahan kan dicantumkan ayat-ayatnya, okay? Ayat suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Saya bilang, Dok, ini jangan ditulis Qur'annya, terjemahnya saja. Karena apa? Nanti orang terima undangan, baru moncong undangan terus digeledak. Nah ini bahaya. Karena nanti kalau itu digeledakkan sama orang itu, kamu juga ikut dosa karena kamu yang nulis. Karena kamu yang nulis. Walaupun yang nulis itu percetakan atas perintah kamu seperti tadi kan tergantung siapa yang memerintah. Nah, karena kamu yang memerintah maka itu jadi haram jatuhnya dan kamu berdosa. Oke. Makanya boleh mencantumkan ayat tapi terjemahnya saja. Oke. Ya banyak sebenarnya kadang-kadang itu ini sekarang ngetren 40 hari, 100 hari itu sama fotone almarhum. Kalau melihat fikih ini bagaimana? Pada waktu itu ini katakanlah Yasin, yang ngetren kan Yasin. Yasin ini terus sampulnya foto si almarhum atau almarhumah. Kira-kira menurut etika kita dengan Al-Quran itu pantas nggak? Saya kadang-kadang masih mikir gini. Saya menjumpai yang begitu-begitu itu awalnya, dulu itu begini.
Tahun 90 ke sana itu kan tidak ada orang bikin Yasin terus ada foto baik bapaknya, tidak ada. Setelah orang Jawa, khususnya Jawa ini berinteraksi dengan orang-orang China. Orang-orang Cina yang di Indonesia itu kalau punya hajat itu, kalau keluarganya meninggal itu kan buku-bukunya ada foto-fotonya orang yang meninggal. Kok apik ya wong Cina ini. Saya sering diundang dalam acara-acara, saya balik. Oh, akhirnya saya menjumpai di percetakan-percetakan itu, oh ternyata orang Jawa itu ingin ngormati bae wong tuane itu dengan cara-cara yang niru mereka. Kenapa nggak sekalian kalau ada orang tuanya meninggal di kayak figura fotonya gini? Ya, kok malah di Qurannya ditempeli fotonya bapak, ibu, mbak. Saya kadang-kadang begitu. Saya sering kalau mau ngekoli apa ibu, terus kakek nenek saya, ya jamaah yang lain dari luar kota itu, Gus napa kula damene Yasin enggak dosa. Karena apa? Nanti fotonya orang tua saya itu sama halnya ini berada di atasnya Al-Quran. Saya membaca beberapa kitab tentang mushaf dan cara menulis mushaf dan sebagainya. Saya secara pribadi berpendapat, walaupun umumnya orang tidak berpendapat atau berpendapat, saya berpendapat secara pribadi tidak pantas lah kalau foto itu ditaruh di mushaf-mushaf. Contohnya satu jilid, mungkin itu Yasin ya, kalau yang terkenal di kita kan Yasin. Ya, itu saya mempelajari semenjak saya mengenal itu begitu. Terlebih lagi ketika Yasinan, tahlilan, bidaan itu mushafnya ini yang terjilid dalam bentuk Yasin, kelihatannya duncang, cuek. Umum buatan itu di tempat jenengan. Mau ngomong iku piye pimpinan sing mimpin tahlil ya ngono, calon kencang. Saya pendatang baru, mau ngomong dikira aneh-aneh ya. Daripada ini saya diam aja berdoa, ya Allah. Ya itu makanya di sini ini dulu kan terkenal desane wong kaum muslimin muslimat. Pada waktu acara-acara tertentu yang di situ mungkin ada Quran, ada Yasin, walaupun di kotak, keluarkan dari kotaknya itu ya sudah dilempar-lempar ke temannya. Dan setelah selesai itu nggak segera dimasukkan ke kotak, ditaruh di lebih tinggi ya, geledak di apa, di lantai gitu. Terus saya perhatikan ada orang yang langka itu hal biasa. Tapi saya paham kalau dia backgroundnya seperti ini, ya mungkin dimaafi oleh Allah karena nggak paham. Tapi paling tidak kan pengetahuan itu dipahami oleh orang, karena itu kitab suci atau bagian dari kitab suci ya harus jangan dilangkai. Ya, kadang ya saya ya prihatin, tapi ya nggak bisa ngomong apa-apa. Yasin itu calon-calon, bahkan itu ada Quran semaan itu dalam lembaran Quran satu juz. Nah, kalau kita bicara itu berdasarkan kitab ini kan berarti haram. Anak kecil saja yang belum mengerti, belum bisa membedakan hitam dan putih, namanya tamyiz tadi itu, kalau pegang-pegang Quran untuk mainan, pegang-pegang Yasin untuk mainan, orang tuanya yang dosa. Lek sing ngomong bae ya bae yang dosa. Terus dicokoti ngene Qurane. Jadi ngalap barokah ngerti Quran. Jadi ini beberapa hal yang disinggung oleh Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, kita mau mengingatkan bagaimana kalau Yasin sudah dilempar-lempar. Jadi kitab manakib buat apa-apa. Tapi kadang heran saya lihat orang ini. Lek manakib ini dihormati tenan ini, lek kok Yasin gak dihormati. Saya kadang ya Allah, ngomongi piye.
Kalau orangnya ikut ngaji sama saya, mungkin dengan ngaji yang saya baca itu adalah kitab, bukan kata-kata saya, mungkin orang percaya. Jadi kan bawa kitab, itu kan katanya Syekh Zainuddin, bukan kata saya. Ulama terdahulu sudah berpikirnya jauh ke depan. Iki lek kata omongin nang kitab iki arek-arek ben iki mesti ngene. Iya. Nah sekarang itu kan ngetren kayak apa, seperti ulang tahun ya. Ngasih hadiah ulang tahun terus ditulisi kertasnya, doanya ada ayat Qur'annya. Nah, itu kan yang enggak boleh itu seperti itu. Enggak bolehnya itu karena apa? Enggak bolehnya kalau ini sudah dilepas, mungkin kan dilemparkan begitu saja. Makanya kalau kita melempar kertas ini, entah potongan kertas yang ada ayatnya, kemudian dimasukkan ke sampah bagi orang yang tidak paham. Untuk yang lempar orang paham, sedangkan kita paham, berarti kan kita yang berdosa. Wis pengen selamat terus gak usah tulis ayat macamnya aja, sok ngalim, sok anu, padahal keliru. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kepentingan kita pribadi. Ya, saya juga menyaksikan undangan ini di dalamnya Romo Yai. Romo Yai ini ya ulama gede lah, walaupun lokal. Tapi ya begitu, gitu loh. Ada yang ngomong itu ya apa, maksud bisi Mbah Yai kok ya gak pantes. Mbah arek ngono iki piye, Mbah? Awake gak dosa. Tapi ya gak pantes. Jadi ini hampir merata. Bukan hanya di sini, di luar sana saya dapat apa, ngikuti undangan ya begitu. Malah saya heran, yang dulu kampung itu terkenal abangan, malah sekarang pemahaman agamanya lebih maju daripada orang yang dulunya terkenal kampung santri. Contohnya kalau kita bicara di sini, barat sendiri sana, kalau sebut jeneng itu sekarang lebih pinter sana. Wah, ciri-ciri pinter ngaji, bapak-bapak pinter ngaji. Coba di sini saya khataman Quran, mati urip ibu-ibu, karena lek ngundang bapak-bapak kono sih. Saya kaget, masa kecil saya, wah di sana abangan kan langsung ngaji. Sekarang pinter-pinter. Jadi ini pesan yang disampaikan Syekh Zainuddin pada hal-hal yang haram sebab hadas. Haram sebab hadas. Dinar itu haram sebab apa? Kalau hadas, mosok ana uang dinar bertuliskan ayat wudu terus kan gak mungkin. Tapi sekarang tawaf, ini musim haji. Siapa sih kata gak batal? Ya pasti batal. Kalau mau gak batal, berarti harus bawa sarung tangan, ya. Kemudian kakinya pakai kaos kaki. Kalau musim haji luar biasa banyak. Sebagaimana yang sepuh-sepuh digeledek. Ya, saya baca berita di media sosial, ternyata banyak orang Indonesia itu ditangkap polisi gara-gara kursi rodanya ilegal. Saya terus gini, ya Allah, iku wong tuwek-tuwek terus piye mosok budal iki gak dikek pengertian, nduk kono kudu nyewa kursi sing resmi. Kalau punya uang, sekarang di sana itu di atas ya, yang sepuh-sepuh itu ditaruh di atas. Kalau tawaf itu bisa sewa apa, kayak mobil-mobilan itu bisa ditempati orang 3, depan yang nyetir, yang di belakang ada 2. Ya memang bayar 200 real. Udus 200 real ping 5.000 Gus. Lalu modal ngaji kok gak dipikir kono kok ngene-ngene wis gak kuat. Itu kan kasihan, saya membaca pagi-pagi baca berita haji itu. Ya Allah, masa Pak Menteri gak ngomong itu lek ngono ki kudu nyewa, kudu ngene. Atau sekalian bawa sendiri dari rumah itu persis punya saya itu. Kalau untuk orang sepuh. Itu kursi itu ada tulisannya standar internasional. Itu kursi. Jadi itu kalau masuk pesawat boleh langsung dia bawa masuk ke dalam, dimasukkan ke cabin itu bisa. Terus turun itu sudah ada tulisannya bahwa itu yang standarnya internasional karena ada remnya, ada ininya.
Gak boleh sih, gak ada itunya. Yang seperti itu harga 5 juta. Lesing biasa ya 1,5 juta oleh. Porsi ini tok larang. Jadi di sana sudah lengkap. Nah inilah karena minimnya pengetahuan sehingga ibadahnya yang seharusnya nyaman, aman jadi tidak nyaman. Maka pengetahuan sebelum ke sana harus dibekali. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada dua. Yang satu tentang mushaf. Kelihatannya contohnya seperti di rumah kok kelihatannya mushafnya sudah rusak, sudah lama, sudah tidak terpakai. Solusinya bagaimana? Dibakar apa ditaruh di mana? Di paragraf berikutnya ini dijelaskan, belum dibaca. Ya karena pertanyaan ya saya jawab dulu. Bagaimana kalau mushaf atau Qur'annya sudah rusak? Ada beda pendapat. Ya, kalau di kitab ini itu sebaiknya diluntur dengan air, baru kertasnya dibakar. Kemudian yang satu berpendapat ya langsung aja dibakar. Langsung dibakar, dimusnahkan biar hancur kertasnya plus tulisannya ya, kemudian biar tidak berdosa jika diinjak orang dan sebagainya karena sudah hilang tulisan mushafnya ya, jadi tentang mushaf yang rusak bagaimana, ada dua cara ya. Saya berpendapat dengan membaca kitab ini tinggal kondisinya. Kalau Quran yang tebal itu kita mau luntur sulit. Kalau tinta zaman dulu mungkin iya, tapi tinta zaman sekarang, coba yang kitab-kitab yang Quran yang mahal, yang kertasnya bukan kertas seperti ini, tapi kertasnya seperti foto. Yang dari Arab itu kan dicetak di Saudi itu kan dari kertas foto. Itu direndam 7 hari 7 malam tidak rusak. Kalau dibakar, itu saya bakar saja di belakang itu nggak hancur-hancur. Butuh waktu yang lama. Nah, bakar kertas tertentu yang kualitas baik itu ya saya guyur pakai bensin dulu, pakai pertamax, baru saya bakar. Jadi bagaimana cara anehnya ya ada dua cara, dibakar atau diluntur. Nah kalau karena kitab ini abad ke 7 ke 8 ke 10 Hijriah ya 500 tahun yang lalu, mungkin tinta gampang luntur, tapi tinta sekarang enggak. Pulpen saya ini kan pulpennya arsitek ini. Saya kalau gambar di kertasnya rusak, tintanya ini enggak luntur. Ini tintanya enggak luntur. Kalau jenengan pakai pensil selain begini seperti pilot dan sebagainya, lembab saja langsung blobor luntur. Nah, ini. Jadi kalau luntur tidak perlu dibakar. Lalu luntur dicelup satu luntur tidak perlu dibakar. Oke, baru dibakar setelah luntur. Kalau zaman dulu saya pertama sekolah nggak ada kertas, adanya sabak dulu ya. Sabak itu ya langsung dihapus hilang. Ada sekarang sabak modern anak kecil-kecil itu kan ada papan itu untuk tulis, habis itu gredek langsung menghapus sendiri. Nah, ada sabak modern, HP saya ini kan ada pensilnya, nulis. Saya kalau rapat-rapat ya langsung nulis ini, persis di kertas, tapi tidak menggunakan kertas. Lalu itu disimpan. Ya. Nah, pertanyaannya lagi kalau kita bicara mushaf, nah di situ tuh banyak lembaran mushaf dan hadis. Semua hadis ini ada di HP saya. Semua tafsir ada di HP saya. Kadang kalau nganggur saya buka itu. Bagaimana kalau melihat perangkat yang seperti ini ya tetap ini hukumnya sama dengan mushaf walaupun bentuknya digital. Kesulitan misalnya mau hapus atau kita membawa HP seperti saya ini ya harusnya wudhu, makanya saya kan bawa tas. Kalau di kitab ini kan dijelaskan selama membawanya nggak secara langsung ada benda lain seperti kotak, dulu mungkin kotak, sekarang ada tas, maka saya masukkan ke tas.
dan di tas di HP-nya masih ada dompetnya, masih ada ininya, yang tidak menyentuh secara langsung, menghindari. Sebenarnya kalau pilih aman itu ada beberapa yang aplikasi offline dan online. Jadi tidak menyimpan di HP. Baru setelah kita klik baru dia muncul. Tapi resikonya ya pulsanya yang habis, cepat habis. Kalau di download ini nanti kan berkali-kali dibuka kan nggak mengaruhi paketan datanya. Misalnya dimasukkan di HP, cara membinasakannya misalnya kebetulan HP-nya rusak atau sudah tidak terpakai, Ya dibakar HP-nya. nggak meledak. Jadi tidak apa-apa karena kalau ini nggak dibakar ya tetap ada walaupun HP-nya rusak. HP rusak itu kan nggak bisa membuka dalamnya, tapi isi dalamnya kan tetap utuh. Makanya kalau HP rusak biasanya kan diservis ulang, oleh servis kan dimasukkan ke komputer, diambil datanya melalui komputer, dihabiskan bisa melalui komputer. Ya terus HP-nya itu dihapus semua melalui komputer. Ya bisa dengan cara seperti itu. Oke, Bang. Gila dicemplung no sumur mboten angsal dibakar riyen. Nanging sumure ditimba banyune. Nah, lebih-lebih nanti dulu ada kisahnya. Gini. Pada waktu Sayyidina Utsman mengkodifikasi Quran, ya, itu dikirim ke semua negara yang penduduknya banyak mayoritas muslimnya, dikirim. Ternyata masih dalam cetakan pertama, orang membaca Al-Quran itu dengan nada atau nagomah yang berbeda-beda langkahnya, sehingga ditarik kembali. Nah, ditariknya bagaimana? Itu akhirnya ada yang berpendapat dimasukkan sumur saja. Ternyata tidak boleh dimasukkan sumur, dibakar saja yang lebih baik, langsung musnah. Kalau dimasukkan sumur, nanti kalau itu nggak cepat musnah karena posisinya ada di bawah dan kita di atas, lebih dosa. Jadi jangan dimasukkan sumur, lebih baik dibakar saja daripada dimasukkan ke sumur. Saya tinggalannya mbah saya, Mbah Juri itu banyak kitabnya. Saya simpen rapi, walaupun banyak yang dimakan kotor karena saya lihat itu juga ternyata bukan kitabnya mbah saya, dari orang tuanya. Saya lihat lagi, loh tahunnya segini ya, dari orang tuanya lagi, orang tua di atasnya. Itu saya rawat, ternyata saya tumpuk di lemari sana, jejer-jejer ini saya buka dulu, ternyata dalamnya hilang, tinggal sampulnya. Walaupun sampulnya itu kulit, ternyata itu isinya habis. Makanya terus saya pindahi semuanya, saya obati. Akhirnya kitab-kitab yang penting itu saya obati. Saya tafsir Jalalain yang penuh dengan makna ketika ngaji pertama saya belajar ngaji, itu di tengahnya hilang karena dimakan kotor sama renet, itu nggak kelihatan. Karena apa? Kitab saya yang beli kitab kualitas kertasnya bagus, ternyata awet. Yang kualitasnya bagus ternyata nggak awet. Yang nggak bagus itu kan gampang dimakan kotor. Saya pernah itu pergi ke satu tempat, ada perpustakaan besar ya. Kok ini terbuka? Kalau malam itu kelelawar dibiarkan masuk. Ternyata yang makan kotor dan renget itu adalah kelelawar. Maka rumah yang dimasuki kelelawar itu kotor rengetnya tidak ada. Padahal itu buku-bukunya itu berabad-abad, ada usianya yang 1000 tahun. Ada usia yang 2000 tahun di perpustakaan itu. Ternyata cara menyimpannya begitu. Jadi memang dikasih tempat yang terbuka untuk bisa masuknya kelelawar. Memang resikonya petugasnya perpustakaan itu ya nyapu setiap hari. Tapi dengan kotoran kelelawar itunya mati. Nah, jadi jangan dibuang ke mana, ke sumur atau ke kali.
Pertama, Quran itu kan sebelum distandarisasi oleh Sayyidina Utsman, orang membacanya kan sendiri-sendiri. Akhirnya berubah, akhirnya ditarik lagi yang sudah diedarkan. Kenapa? Ketika disebarkan Quran Mushaf Utsmani yang pertama, orang membaca sesuai dengan logatnya masing-masing. Akhirnya perbedaan-perbedaan itu jadilah perang, jadi saling membunuh karena beda membaca Al-Quran. Akhirnya oleh Khalifah Utsman bin Affan ditarik kembali, akhirnya diputuskan Quran harus distandarisasi mulai tulisannya, hurufnya, sebagainya, sehingga persis Quran yang sekarang kita baca. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Jadi ada Quran, nah, seperti kemarin begini, saya ada tamu menyampaikan ke saya begini, Gus, saya kemarin kan khutbah, rencana ini Idul Adha kan saya diminta khutbah lagi. Saya membaca walillahil hamd kok disalahkan banyak orang, Gus. Kenapa kok disalahkan? Katanya walillahil hamd yang benar. Wah, ya iki. Kalau begitu kan saya harus menjelaskan panjang ini. Jelasnya kan yang panjang. Ini aja tanya dulu, orang-orang yang menyalahkan itu pernah ngaji nahwu alfiyah enggak? Wah, enggak tahu ya, Gus. Tanya. Itu ada di bait ke-889 di Alfiyah tentang membaca walillahil hamdu dan walillahil hamd. Boleh dibaca walillahil hamd, tapi dalnya harus kelihatan. Terus gampang-gampangannya kalau saya buka kitab, kalau mau membaca walillahil hamd, dalnya itu harus tambah. Tapi gimana lisan kita mengawadi wong Jawa? Katanya nggak ada bacaan nakal. Jadi nggak tahu ngaji. Di Quran ya ada bacaan nakal, itu satu tempat bacaan nakal. Oke. Bacaan nakal kan ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Makanya apakah ini memang krisis pengetahuan? Ada orang membaca walillahil hamd salah malah betul. Karena ustaz-ustaz di YouTube bacanya nggak begitu, Gus, katanya. Nah, ya ini. Contohnya begini, di Quran itu kan ada ayat yang berbunyi bisal ismul fusuku badal iman. Nah, itu bacanya kan apa? Bisal ismul fusuku badal iman. Nah, itu kan contohnya nakal. Contoh begini, walillahil hamdu, itu asal kalimatnya kan alhamdulillah. Alhamdulillah diwalik, gitu aja lah bos. Pengertiannya gak usah ngomong nahwu dulu, nahwu alfiyah. Jadi alhamdulillah terus diwalik walillahil hamd. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Jadi yang pertama itu mubtada'nya dulu standar, baru khobar. Lah kalau yang walillahil hamd itu adalah khobarnya dulu, baru mubtada'nya. Jadi namanya kalau khobar didulukan jadi khobar muqaddam, mubtada' muakhir, diwalik. Nah itu kalau di nahwu, kalau alfiyah ya kita bacanya di bait 889. Ya nanti omong ngono kok tambah bingung. Terus gimana saya bagus? Ya wis ngene omong ngono. Pak, sampean kritiki aku, tahu ngaji alfiyah kan? Nahwu lah minimal nggo apa. Kamu kalau punya kitab alfiyah buka bait 889. Di situ bab nakal. Ini bertahun-tahun terjadi seperti itu. Oke, jenengan nanti
kalau ada yang berselisih pendapat harus bisa menjawab. Ya, kalau di Alfiyah ya Bismillahirrahmanirrahim wa naqru fatin min siwal mahmuzilah ya rohu basriyun wa kufin naqala wa kufin. Ya dulu menghafal, sekarang tinggal sisa-sisa menghafalnya. Ya kadang nggak hafal, tapi ketika ada konflik di sini karena pernah hafal langsung muncul. Itu enaknya pernah hafal. Ya kita lanjutkan. wa tamzikuhu dan haram merobek mushaf. Abasan untuk mainan. Wabal dan menelan. Ma barang kutiba yang tertulis alaihi mushaf la tidak haram syurbu meminum mahwihin atau mahwihi air leburan, ya leburan tulisan Al-Quran. Wa maddu dan haram memanjangkan ar-rijli kaki lil mushafi ke mushaf malam selama tidak yakun berada ala murtafiin ala di murtafiin tempat yang tinggi. Wa yusannu dan disunahkan apa al-qiyamu berdiri lahu untuk mushaf kal alimi seperti orang alim bal bahkan aula mushaf lebih utama wa yukrahu dan dimakruhkan apa harku membakar mushaf ma barang kutiba yang bertuliskan alaihi mushaf illa kecuali
li gharadi untuk menjaga nahwi contohnya siyanatin untuk menjaganya wa ghusluhu untuk membasuh ula lebih utama minhu daripada membakarnya. Oke. Jadi ini pertanyaan tadi, dibakar apa direndam? Oke. Nah, karena tulisan-tulisan beberapa abad yang lalu mungkin gampang luntur, mudah dilunturkan. Kalau zaman sekarang nggak mudah luntur kalau nggak dibakar. Jadi pengertian di fikih ini berarti sekarang harus dibakar karena direndam tidak luntur. Wayahrumu dan haram bil janabati sebab jinabat al-muksu berdiam diri fil masjidi di dalam masjid wa qiraatu Qur'anin dan membaca Al-Qur'an bikosti dengan disengaja walau meskipun ba'do ayatin ba'do hanya sebagian ayatin ayat bihaitsu sekiranya yusmi'u hanya terdengar nafsahu diri sendiri walau meskipun sobian anak kecil khilafan berbeda lima dengan apa afta yang difatwakan bihin Nawawiyu bihi oleh An-Nawawiyu Imam Nawawi wa binahwi dan semisal haidin masa haid la bihurujin la tidak sebab bihurujin keluarnya darah tiga bihurujin keluarnya darah talqin sebab
apa sholatun melakukan sholat, wa qiraatun dan membaca Quran, wa shaumun dan puasa, wa yajibu dan wajib, apa qadha'uhu mengqadha puasa, las sholatu la tidak wajib, as-sholatu mengqadha sholat, bal bahkan yahrumu haram qadha'uha mengqadha sholat, alal aujahi ala menurut al-aujahi pendapat yang lebih unggul, wallahu a'lam bishawab. Ini masih tentang mushaf. Jadi kalau di bawah ada mushaf, contoh kalau kita sedang duduk, jadi tidak boleh ada mushaf itu atau Quran berada di bawah kita. Di bawahnya duduk kita. Kalau kita menyelonjorkan kaki, tidak boleh kaki itu di atasnya mushaf. Mungkin sambil leyeh-leyeh di situ, di sebelah kanan atau sebelah kiri ini ada tumpuan kitab, ya, yang banyak ayat-ayatnya, terus kakinya dinaikkan ke meja. Bahkan kalau kita membaca kitab lain, kalau kursinya ini sering dipakai ngaji Quran, ngaji kitab, ini tidak boleh diinjek. Terus lampunya itu putus, terus ini dipakai naik, terus betulin lampu. Nah, ulama terdahulu itu bukannya mempersulit, karena ini memang untuk tempat ngaji anunya mushaf itu tidak boleh. Kalau kita ngaji ta'limul muta'alim kan kita nggak boleh duduk di atasnya bangku, meja, terlebih meja guru. Tapi karena setelah kurikulum merdeka, saya lihat kok di YouTube di mana itu guru itu duduknya di mejanya guru. Guru dulu nggak mau duduk di meja karena tempatnya buku, karena ilmu harus dimuliakan. Terlebih itu Quran. Ya, mungkin ya pergeseran nilai peradaban dan budaya. Karena sekarang kan ngaji taklim kayaknya sudah langka. Dulu kan kita diajari dulu taklim sebelum sekolah, ya sebelum ngaji, menghormati kitab bagaimana, membawa mushaf bagaimana. Kalau kitab isinya kitab-kitab sekolah, itu membawanya dipegang tangan kanan, ditaruh di dada sambil berjalan. Itu kan mbak-mbak santri, kangkang santri kan begitu. Tapi kalau kita lihat orang yang sekolahnya di umum, ya sudah, tasnya kewanjang lewer, buat mau Quran yang mau kitabe, kadang-kadang buku sekolahnya digulung. Nah, makanya seperti saya di mobil-mobil ini ada Quran, ya, Qurannya mobil khusus Quran untuk tahfidz, untuk menghafal. Di dashboard ada. Makanya yang naik mobil sama saya kalau di depan dilarang naikkan kaki ke atas, karena ini ada Al-Qurannya di dalamnya. Makanya
Ini Imam Zainuddin Al-Maribari menyebutkan beberapa pendapat dari gurunya ya, bahwa meletakkan tubuh kita termasuk sebagian dari tubuh seperti kaki di atasnya mushaf itu ya haram. Di Bali saja itu ya, di Bali bangunan itu tidak boleh melebihi pura dan ukurannya pohon kelapa. Ya, pohon kelapa, tidak boleh. Hotel mana nggak ada hotel tingkatnya tinggi-tinggi, di Jakarta nggak boleh. Ya paling tidak kalau kita di sini aturannya ya boleh bangun, tapi nggak boleh melebihi tingginya masjid, menaranya masjid. Kalau ada menara masjidnya 100 meter ya bolehlah 99 meter. Oh nggak ada aturan kan nggak dilarang. Tidak apa-apa, rumah saya ini 14 meter tingginya. Kalau ini ada kalimat walau doa yatim, kalau hanya sekedar membaca basmalah tapi dalam kondisi junub. Kalau kondisi junub banyak sekedar membaca basmalah, itu kan diniati membaca doa yang diambil dari ayat, tidak apa-apa. Terus baca makan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tidak apa-apa. Yang memang disengaja itu kan begini. Kalau ada orang perempuan memang haid, dia sudah tahu kalau baca Quran tidak boleh. Tapi alasannya sekolah ingin mocok Gus ya, jadi mau cuma masih pingin karena itu dari sananya aturannya tidak boleh. Dibatin aja. Bolehnya itu kan dibatin dengan mendengar telinganya sendiri. Tadi kan disebutkan di sini dibaca dengan didengarkan telinganya sendiri. Ya mungkin kalau orangnya hafidhoh, hafal Quran, ya bolehlah sambil rengeng-rengeng. Kalau orang Jawa itu rengeng-rengeng sambil membaca itu supaya gak hilang hafalannya, boleh. Ya. Nah, bacanya kalau binabor dengan nyemak ya nggak boleh, bilghaib saja. Gus, saya ingin baca Gus karena hack. Gimana HP saya puter, saya nyalakan aplikasinya, headset saya yang mendengarkan. Ya tidak apa-apa. Sekarang kan ada headset Bluetooth, nggak menyentuh barangnya, ya. Terus bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Dan saya terbiasa perjalanan jauh, saya di mobil langsung saya puter Al-Qur'an. Ternyata bacaan Syekh Sudes dari rumah Badas ini sampai Warugunung Surabaya itu belum selesai surat Al-Baqarah. Saya kadang mikir begini, ini karena naiknya kecepatan, apa saya kurang lambat ini? Saya coba dengan lambat, dengan cepat, ternyata sama. Jadi naik dengan mendengarkan itu dan mengikuti bacaan Quran. Pengalaman pribadi saya ternyata ya mempercepat perjalanan. Saya baca surat Al-Baqarah, saya putar itu di tipnya karena ada flash disknya, itu saya putar yang Al-Quran. Jadi perkiraan saya kan sini Surabaya 2 jam. Kalau saya menderes sendiri ya nggak sampailah 2 jam surat Al-Baqarah. Tapi ternyata keluar pintu gerbang saya putar, ya berapa kali berhenti di lampu merah, tiba-tiba nyampe di Warugunung pintu tol Surabaya itu Al-Baqarah baru khatam sampai sana. Nah, akhirnya ya keterusan begitu. Terus saya begini, wah ini jangan-jangan diujo karo Gusti Allah sekarang tersih. Sama, terus saya membaca membaca sholawat nariyah. Sini sampai sana bisa mendapatkan 444 baca sholawat nariyah. Kalau berangkat, pulang saya baca ya sama. Tapi kalau saya nggak baca sholawat nariyah, kok lama nyampe nya sana? Ya sambil membaca sholawat nariyah, ya, tangan kiri ini membawa tasbih yang digital,
Ya lumayan dapat 444. Nanti di sana diqodoi hajat, dikabulkan hajat saya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun metu ka omah yang mudi pangupa jiwa golek penghidupan. Ya, biar nanti nyampe sana enggak zong. Ya alhamdulillah dengan barokah membaca Quran, tambahan sholawat dan lain-lain, ya alhamdulillah ya tidak dibikin oleh Allah itu gelo, ya, tidak kecewa. Jadi kesimpulannya kita harus hati-hati bila ada mushaf, tidak boleh sembrono ya merawat mushaf. Saya, ada lagi yang dari teman-teman saya sambil bersujud dia berdoa membaca Al-Quran, iya. Membaca Rabbana Atina fid dunya. Padahal dalam posisi sujud, kok baca Al-Quran tidak bisa? Ya karena diniati membaca Rabbana itu doa. Oh ya. Jadi pengertiannya begini, kalau ini kan mushaf, kalau itu kan sudah hafal. Kalau yang sudah melekat pada diri kita bergerak apapun tidak apa-apa, karena itu sudah hafal, tidak berbentuk fisiknya fisik mushaf. Kecuali kalau kita tato tubuh kita dengan mushaf, ben keren tak tatonya ayat kursi ini, gegeri. Sekarang kan ketren, orang semua ditato. Saya khawatir nanti lama-lama karena ketidakpahaman terus ditato tangannya dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus daripada saya lupa baca bismillah kok tatonya awak. Ya kalau kita ngaji Ihya kata Imam Ghazali, kalau lupa ya bismillah fi awalihi la akhirihi. Oh ya sering makan terus lupa lu baru mau bismillah. Bismillah fi awalihi la akhirihi. Akhirnya setan memuntahkan apa yang tadi dia makan ke perut kita. Makanya begitu makan, selesai makan mules. Karena tadi sudah dimakan setan, dimuntahkan setan di perut kita. Nah, saya juga pengalaman pribadi ketika berada di negara-negara tertentu, contohnya Timur Tengah. Timur Tengah itu kan memang hurufnya ya huruf Al-Quran. Terus kita, saya beli sesuatu dibungkus kertas kayak koran. Terus korannya itu ada ayat-ayat Quran juga. Gampangnya kalau kita di sini bungkus kacang kan, ya selontong condongnya kacang. Terus saya begini sama teman, ini gimana ya? Ini kalau madhab Syafi'i jelas gak boleh. Karena itu bungkus barang seperti tadi disebutkan kan menggunakan sesuatu untuk bungkus, dan di situ ada Al-Qur'annya, ayat-ayatnya walaupun hanya sebagian kan nggak boleh. Tapi di sana di pasar tradisional dibungkus ini sama dengan majalah, koran yang ada ayat-ayatnya. Makanya kalau jenengan beli kertas untuk bungkus-bungkus sesuatu ya dipilah-pilah dulu yang ada ayatnya, jangan, karena kita ngaji ini ulama-ulama madzhab Syafi'i tidak memperbolehkan. Tapi karena di Mesir itu madzhabnya bukan Syafi'i, ya, Hambali, ya, makanya berbeda dengan kita. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inni astaghfiruka farduhu ilayya 'inda hajati wa hajatina wa la ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah wal
walhamdulillahi ala kulli halin wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.